pandangan hukum. Ya udah jelas kalau KDRT terbukti ya sudah diancam nanti hukumannya kan. Jadi undang-undang KDRT itu undang-undang khusus, pidana khusus ya. Undang-undang tentang KDRT 23 tahun 2004. Isinya lengkap itu tentang KDRT. Terutamanya yang dibela itu kalau undang-undang KDRT itu terutamanya adalah wanita sebenarnya. Tapi tetap pria juga kalau kena KDRT oleh istrinya juga kena juga. Nah, biasanya KDRT itu kekerasan fisik, baru kekerasan psikis ya, sama penelantaran. Jadi kalau kita menikah, kita gebuk-gebukin bini itu KDRT. Termasuk kekerasan seksual atau pemaksaan seksual juga KDRT juga. Itu kalau bicara undang-undang KDRT. Nah, kembali ke kasusnya Vena Melinda KDRT. Pasal 44 undang-undang tersebut pidananya adalah 5 tahun terhadap kekerasan fisik. Tapi kalau dengan semakin berat, dalam arti semakin berat lukanya itu akan semakin berat masa hukumannya atau gimana? Ya kalau gini, kalau dia luka-luka kemudian sembuh, ya sudah ancamannya 5 tahun. Tapi kalau luka-luka kemudian sampai cacat nggak bisa ngapa-ngapain, nah paling lama 10 tahun. Oh, ada tahapan. Ada tahapannya. Kalau sampai meninggal 15 tahun. KDRT, misalnya suami menganiaya istri meninggal, sampai meninggal, itu paling lama 15 tahun. Nah itu undang-undang khusus kan. Tapi kalau kepentingannya adalah pembunuhan yang dalam kerangka yang lain, bisa masuk ke pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa gitu. Tapi kalau masuk ke KDRT ya 15 tahun paling lama. Makanya mana yang paling berat, apakah pidana khususnya atau pidana umumnya kan? Cuman kan biasanya KDRT itu kekerasan fisik, luka-luka atau apalah, jarang ada yang sampai meninggal KDRT. Kalau sampai meninggal, dia pindah lagi ke pidana umum lagi, ke pasal pembunuhan KUHP. Kalau pelayanan seks itu bisa disebut KDRT juga? Oh bisa, begini, kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya pelayanan seks, suaminya misalnya melakukan gangguan seksual kepada istrinya yang tidak sepantasnya, misalnya lewat jalur yang nggak normal, nah itu termasuk kekerasan psikis namanya, kekerasan seksual juga, itu termasuk bagian dari KDRT. Nggak cuma suami, kalau istrinya juga merkosa suaminya juga, suami lagi tidur tiba-tiba diperkosa sama istrinya, nggak suka, bisa juga si suami melaporkan KDRT. Jadi timbal balik gitu. Jadi suami bisa melaporkan, istri juga bisa melaporkan. Hanya pada umumnya undang-undang ini lebih menerapkan perlindungan terhadap wanita. Gitu. Terkait dengan adanya pengajuan JC itu sendiri, itu hak prerogatif seseorang juga kan? Oh ya, justice apa? RG. Restoratif justice. Iya, restoratif justice memang oleh undang-undang masa kini ya, oleh kebijakan pembuat undang-undang masa kini diperbolehkan lah ya, RJ ya. Seperti contoh kasusnya si Lesti Bilar ya. Cuman ya sayang karena ini kan delik aduan. Delik aduan ini pidananya mutlak. Kalau si pengadu menarik delik aduan berarti selesai. Nah RJ ini kan salah satu, udahlah kita damai lah gimana lah gitu, dengan harapan nggak ada hukuman kan. Tapi kita lihat si korbannya ini apa, memaafkan apa tidak, karena kadangkala korban ini sakit hati, udah disakiti segala macam sehingga tiada maaf bagimu walaupun apa pasangan sendiri. Ya itu dia timbang-timbangnya di ini. Memang jarang sekali perkara KDRT ini masuk ke pengadilan juga. Jarang, pada umumnya selesai dimaafkan, maafkan selesai. Nah kadang-kadang polisi tuh banyakkan, ayo kita RJ aja biar damai, biar nggak keluargaan, seringkali begitu. Selalu ada mediasi berarti? Selalu begitu, tapi memang harapannya supaya ini menjadi pelajaran buat publik, supaya kebiasaan KDRT ini kemudian hilang dari masyarakat Indonesia. Harapannya memang ada 1 atau 2 atau 3 kasus yang kemudian berproses secara pidana sampai di pengadilan, di sidang diputus, sehingga menjadi contoh buat yang lainnya supaya jangan lakukan. Udah benar kalau gitu. Memang sepatutnya begitu dulu lah, sekali-sekali dikasih pengajaran tentang orang-orang yang suka main kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan baru 1 kasus kan, ada 1 lagi tuh yang apa,
suaminya mukulin anak kandung sendiri itu Oh, di Polres Selatan, itu juga kan berproses kan. Ya memang harapannya itu berproses sampai persidangan, diputus dan ada pidananya sehingga menjadi contoh buat yang lain kan kita. Tapi sekedar menegaskan berarti kalau KDRT itu tidak hanya suami ke istri atau istri ke suami, anak-anak pun di situ. Anak dong, anak juga bagian dari keluarga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi anak pun masuk, kalau anak digebukin juga, ya itu anak juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga kan. Anak melaporkan tapi diwakili oleh salah satu, misal istrinya, ada keluarganya juga melaporkan kan. Nah itu penting tuh. Nah, abang sebagai pakar hukum, maksudnya ini akhir-akhir ini sering bermunculan nih kasus KDRT di masyarakat kita tuh. Abang melihatnya gimana sih? Bukan akhir-akhir ini, dari zaman dulu lebih parah lagi tuh. Zaman dulu belum ada undang-undang KDRT. Ini orang main gebuk-gebukin aja tuh, istrinya gebukin, tamparin kan gitu. Zaman dulu lebih banyak. Timbulnya undang-undang KDRT karena perilaku masyarakat ini yang begitu. Banyak sekali sehingga dibikin undang-undang di tahun 2004 2003 itu mulai dirancang undang-undang yang ya nggak boleh lah ada KDRT lah, karena banyak sekali kasus di beberapa wilayah itu menjadi kebiasaan. Suami pulang mabuk, habis itu kesel, bini digebukin. Suami nggak punya duit, bini digebukin. Suami bawa duit banyak juga, bini digebukin. Karena ketahuan bawa duit banyak, bini minta, suami nggak mau dong, gebukin lagi. Jadi istri pada waktu itu serba salah, gitu. Untung aja kita ini hidup di masa KDRT, jadi kita laki-laki jarang pakai tangan ini sekarang. Sekarang laki-laki kan kalau punya jadi suami kan pakai perasaan juga kan begitu. Mau nggak jadi, takut salah kan. Pakai perasaan, aduh kabur aja dia dari rumah kan gitu. Namanya laki-laki kan begitu. Ini ada nggak laki-laki di sini? Banyak. Jadi kira-kira begitu. Kalau tadi pertanyaannya itu kan. Nah, zaman dulu itu lebih banyak lagi. Sekarang direm. Perilaku kita rubah, perilaku sosial masyarakat kita rubah dengan undang-undang ini, undang-undang KDRT, supaya masyarakat itu lebih menghargai makhluk sosialnya, laki menghargai perempuan, menghargai anak segala macam. Itulah tujuan, sehingga kita lebih beradab. Punya istri, terus ente selingkuh, sakit dong istri perasaannya, itu termasuk KDRT. Makanya kalau udah punya istri jangan pernah selingkuh, ketahuan, nggak boleh ketahuan. Gitu. Supaya jangan KDRT, sekali ketahuan sakit hati, udah persoalan. Termasuk verbal bang? Pidana dong itu. Termasuk verbal juga? Verbal juga, menghina verbal itu termasuk KDRT, menghina istrinya itu termasuk KDRT, atau nggak ngasih makan juga KDRT. Sekecil apapun itu KDRT itu maksudnya pidana dong? Pidana dong. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan termasuk persoalan pidana khusus namanya, tindak pidana khusus gitu. Itu kalau kita bicara, makanya kasih saran nih, kalau nggak siap merit jangan merit kan gitu. Cuman jangan lah, tetap harus merit. Ini kan undang-undang udah berjalan dari tahun 2000-an ya, dari 2004 kalau nggak salah, 2004 ini berjalan berlaku 2005. Ini udah hampir 17 tahun undang-undang nih. Sebenarnya yang lahir 17 tahun yang lalu juga udah ngikutin nih persoalan KDRT ini. Jadi pesannya ya jangan sampai undang-undangnya ini banyak berlaku di masyarakat. Kalau bisa undang-undang ini nggak pernah timbul lagi di pengadilan. Artinya apa? Kalau nggak pernah timbul berarti kan nggak ada pelanggaran KDRT kan, nggak ada tindak pidana KDRT kan. Harapannya masyarakat. Nah tapi ini ada contoh beberapa kasus yang memang nanti masuk sidang, dinikmatin aja kegiatan persidangannya diikutin sehingga tahu, oh iya ada yang boleh dan ada yang nggak boleh dalam rumah tangga. Yang pertama nggak boleh mukul anak sembarangan, yang kedua nggak boleh mukul istri atau istri mukul suami, yang ketiga nggak boleh ada penyimpangan seksual di dalam rumah tangga, yang keempat juga nggak boleh ada kekerasan seksual, kemudian nggak boleh juga ada persoalan psikis, menghina istri berlebihan, atau suami pulang kerja nggak bawa duit, istrinya ngamuk-ngamuk, nah itu nggak boleh juga gitu kan. Seringkali kan pulang nggak bawa duit kalau suami mah. Bang, tapi kalau korban sendiri misalnya nyampe mengumbar aib si pelaku itu ke medsos, nah gimana Bang? Apakah itu maksudnya beda lagi atau masih? Ya begini, ada kategori-kategori ya. Korban ini kan
sebenarnya ya korbannya karena fisik kan, dipukul kan, kemudian dia ngumbar aib lagi, ngaib. Tapi ini udah persoalannya beda lagi nih. Apakah karena dia sudah melaporkan ke polisi kan, otomatis hubungan keluarganya juga pecah juga dia kan, sehingga ketika dia mengumbar aib pribadi, ini menjadi persoalan pencemaran nama baik gitu. Tapi kalau si pelaku punya nama baik nih, ini kan korban menyampaikan si pelaku kan, pelaku tuh begini gitu kan. Nah, persoalannya pelaku sudah melakukan tindak pidana duluan sehingga nama baiknya hilang. Ketika nama baiknya hilang, disampaikanlah cerita yang jelek-jelek tentang dia ya. Terus dia bilang, oh si pelaku bilang, oh saya nama baik saya, ya nggak bisa, karena yang dimaksud pencemaran nama baik ini namanya tetap baik dan belum ada kena persoalan pidana. Jadi yang dimaksud pencemaran nama baik adalah kalau kita belum pernah melakukan pidana, belum apa, lagi baik-baik saja, orang cemarkan sesuatu yang hoax atau gosip atau apa, atau cerita yang negatif, itu pencemaran nama baik. Nah, kalau yang kejadian ini si korban kemudian menyebarkan aib si pelaku kan, tapi pelaku ini sayangnya sudah nama baiknya sudah nggak ada nih, karena dia sudah melakukan tindak pidana kan, kasat mata, sehingga dia untuk melaporkan lagi, nama baik dicemarkan, nggak bisa punya unsur, karena emang udah nggak punya nama baik lagi, gitu. Kadang-kadang kalau nama baik ini suka bawa sama ambulans suara ini.